dekat dengan para taruna Akademi Militer. Taruna Kita. 94.3 FM Radio Tidak, radionya generasi terpelajar 2022 make your dream come true. Masih bareng sama Deani di sini sore-sore. Kalau tiap hari Rabu itu pasti ada segmen yang namanya Taruna Kita. Jadi memang Taruna Akmil waktunya pesiar dan bakal mampir buat cerita-cerita dan pastinya berbagi inspirasi. Dari tadi jam 4 dia udah cerita-cerita nih bareng sama Bang Seta dan juga Bang Asep ya. Ini dari tingkat 3-nya Taruna nih Sobat Tidar. Nah tadi dia juga udah menggali proses masuknya dulu seperti apa, suka dukanya gimana. Dan ternyata Sobat Tidar tuh banyak banget yang tertarik nih buat kepo-kepo gimana sih seorang Taruna itu sebenarnya ya. Jadi dia udah buka atensi di 0878 0878 9430 sama di Instagram melalui live ya di Radio Tidar FM. Sekarang dia mau bacain satu-satu. Silahkan Bang Seto sama Bang Asep bisa langsung menjawab pertanyaan. Ganti-gantian aja deh ngejawabnya ya. Ada Sekar di Cacaban, sering nge-gym di Akmil dan lihat Taruna main tenis atau volley nih tiap sore. Kalau gabung boleh nggak sih? Nah ini pertanyaan dia juga, soalnya dia juga sering banget tenis nih sama nge-gym ya. Mungkin boleh gabung nggak sih kalau misalnya ketemu gitu? Ini mungkin dari saya. Oke. Jadi kalau setiap sore itu ada namanya 2 bimsu. Yang pertama bimsu Arum Bebas, yang kedua bimsu untuk Piktar. Jadi kalau misalkan mungkin di hari itu sedang bimsu Arum Bebas, silakan saja untuk mau bergabung. Tapi kalau misalkan di situ sedang bimsu Piktar, itu mungkin belum bisa karena memang Piktar ini mereka disiapkan untuk mengikuti perlombaan nanti. Ada perlombaan integrasi Taruna. Jadi mungkin yang di bimsu Piktar ini mungkin belum bisa bergabung. Tapi kalau itu bimsu sore, bimsu free biasa, silakan saja kalau mau bergabung. Tapi itu hari apa aja, ada nggak sih? Tiap hari sore gitu atau? Jadi untuk bimsu olahraga itu kami diberikan ketika memang ada jam kosong. Jadi kita harus menunggu ada jam kosong di hari tersebut. Oke, berarti belum tahu lah ya. Jadi, hari apa aja gitu. Kalau mungkin kalau misalkan di sana langsung aja ditanyakan ke tarunanya. Terus mau bergabung. Boleh gabung nggak gitu? Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Dijamin ramah-ramah ya. Ramah-ramah. Oke, next ada Ega nih di Pucang ya. Parfum para taruna apa sih? Kalau misalnya lagi pada nyebrang-nyebrang jalan, wangi banget. Bisa dijawab mungkin Bang Asep? Parfumnya itu nggak ada parfum khusus sih Mbak. Parfumnya ya parfum sama-sama kayak parfum-parfum di orang-orang biasa, cuman karena kami wajib wangi, jadi kami pakai parfum itu ya banyak gitu Mbak. Jadi nggak ada parfum wajib gitu Mbak. Dari Akmil itu nggak ada, cuman kami itu diwajibkan untuk wangi gitu. Oke, pokoknya dia wangi aja ya. Mohon maaf nggak bisa sebut merek juga Ega karena nggak pasang iklan di Radio Tidar. Nanti mungkin bisa dihabisikin ya. Nanti mungkin di belakang. Di belakang lagi ada Fajar. Kalau Taruna tengah malam tuh sering mendadak lapar nggak sih? Terus kalau misalnya kelaparan gimana tuh? Kalau Taruna jangan kan malam, mungkin sore kami juga kadang merasa lapar. Siang habis makan mungkin juga langsung lapar lagi. Tapi di Akademi Militer itu sudah ada fasilitas yang namanya koperasi sama kantin. Jadi di sana menjual makanan juga sama. Jadi kalau misalkan butuh tambahan makanan tuh bisa ada kantin di dalam, namanya kantin Sumartal. Oke, tengah malam masih melayani itu kantinnya? Sampai jam 11. Sampai jam 11 Jam aja. 11 kan nanti langsung wajib tidur. Oke, berarti nggak bisa bikin Indomie tengah malam nih ya. Next di belakangnya lagi ada dari Danang nih. Taruna tuh kalau masalah seragam, laundry cuci sendiri, kapan nyucinya? Pernah nggak sih seragam belum kering langsung disetrika gitu? Untuk laundry itu ada. Laundry itu ada disediakan dari Akmil, itu gratis untuk setiap pagi dan biasanya sampai sore itu udah jadi. Tapi kami lebih senang nyuci sendiri Mbak. Jadi karena kalau untuk laundry itu karena banyak pasti sering tertukar-tukar sama rekan yang lain, atau kalau laundry itu hasilnya agak jelek, kurang memuaskan. Jadi kami lebih senang nyuci sendiri, lebih senang. Untuk waktu nyucinya kami menggunakan waktu luang, bisa setelah apel malam atau setelah makan malam itu ada waktu luang kami mencuci. Dan di tempat tinggal kami di Mesanet juga disediakan mesin cuci untuk mengeringkan. Oke, berarti kalau setrikanya sendiri? Setrikanya setrika sendiri. Setrika sendiri juga ya berarti. Juga. Oke, kalau
Dea sih sebagai orang awam yang pengennya gampang laundry aja deh karena udah capek kan seharian pasti. Oke, di belakangnya lagi ada dari Rizal, pernah telat bangun pagi atau apel pagi nggak kak? Kalau telat gimana tuh? Pasti dapat hukuman ya atau gimana? Kalau namanya taruna, itulah Itu pasti namanya telat, bangun kesiangan tuh pasti pernah kami alami semua. Jadi ya pasti juga ada tindakan, mungkin ya ada tindakan push up lah, disuruh lari-lari dulu, itu pasti ada seperti itu. Jadi pasti kami semua pasti pernah mengalami yang namanya telat bangun. Tapi pernah nggak sih bareng-bareng gitu kayak telat bangun? Nggak cuma sendirian loh ya, maksudnya ada temennya beramai-ramai memang telat bangun gitu? Pernah? Pernah itu, sampai kan kami juga ada namanya jaga serambi. Jadi meskipun kami tertidur itu harus ada satu orang yang berjaga. Karena di serambi kami itu kan ada senjata. Senjata yang tidak digudangkan. Jadi setiap jam itu bergantian ada satu orang yang bangun untuk menjaga, namanya jaga serambi. Nah, pernah suatu ketika mungkin karena kami pulang latihan luar, Capek, jadi sampai jaga serambinya ini pun juga ikut tertidur. Jadi yang harusnya dia bertugas membangunkan ketika jam 4, jadi tidak ada yang bangun. Jadi sampai itu pengasuh datang ke tempat tinggal kami membangunkan kami lah, itu dah. Oke, berarti langsung dihukumnya bareng-bareng, Langsung tindakannya bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Waduh, kalau gitu enak sih, kan bareng-bareng. Kalau sendirian juga, ya kok teman aku nggak kebangunin gitu. Tapi pernah nggak sih? Maksudnya kayak temannya ketiduran tapi saling ngebangunin gitu? Pasti, gimana? pasti. Oh pasti. Oke, di belakangnya lagi ada dari Anindya nih di Banggaten, katanya karena tuh pakai skincare atau sabun muka nggak sih? Kalau pas pacarnya sering ngeliat udah penasaran. Hitam tapi mulus tanpa jerawat. Wah, pelanggaran dikatain hitam nih. Mungkin kusem kali ya? Enggak, gimana bisa dijawab? Mungkin pakai skincare? Enggak, kami enggak pakai skincare mbak, tapi kami kan dituntut untuk kebersihan diri. Jadi kami setelah latihan, setelah bermain kotor-kotor itu langsung bersih-bersih mandi. Jadi nggak sampai kalau udah kotor itu dibiarin, enggak pak. Biar karena kan kami nggak boleh perawatan juga. Jadi untuk sabun muka itu bisa nggak pakai sabun muka tapi nggak dikasih, tapi kami modal sendiri untuk beli. Kemudian juga dulu waktu tes yang berjerawat emang tidak boleh masuk. Jadi dulu waktu tes memang sudah ada, sampai tesnya itu sampai ke jerawat itu ada penilaiannya sendiri. Jadi yang rekan-rekan yang mungkin punya jerawat yang parah itu tidak bisa masuk ke akademi militer. Oke, ngomongin soal yang kotor-kotor nih, dia pernah dengar soal cerita Kalimba Ben. Mungkin bisa diceritain dari Bang Seta atau Bang Asep, ada pengalaman khusus nggak nih tidak terlupakan dari Kalimba Ben? Nggak usah diceritain yang full deh. Kalau takut-takut, maksudnya diceritain yang tidak terlupakan yang gimana gitu. Kalibaben itu tempat pensucian taruna ya. Jadi kalau Kotor ke situ. ya, kan maksudnya yang pertama masuk kan ada orientasi, untuk masuk akademi itu ada orientasi. Jadi Iya. di tradisinya itu disucikan di Kalibaben itu mbak. Oke, ada yang tidak terlupakan pengalaman? Enggak ya, pokoknya dia cuma ingatnya Iya. pertamanya di situ orientasi. Kalau dari Bang Seto sendiri, ada pengalaman tidak terlupakan dari Kalimbaben kalau dengar kata-kata itu? Kalau Kalibaben sih, saya itu dulu waktu pertama kali masuk itu saya menangis. Yang saya tidak lupakan karena itu momen pertama saya merasa semua usaha saya, semua doa saya dikabulkan oleh yang di atas, dan apa yang saya usahakan semua terbayar. Di situ kami ada momen kami masuk ke Kalibaben tuh bareng-bareng, kami rangkulan satu angkatan itu, kemudian kami menyanyikan lagu syukur. Nah di situ tidak tahu entah kenapa, meskipun di sana itu kali itu kotor, kali itu bau, dingin mungkin harusnya deras, tapi di situ ada momen seperti kita tuh sedih, haru dan bangga itu jadi satu. Itu mungkin yang tidak terlupakan bagi saya. Berarti malah bukan karena kotornya, bukan karena baunya, tapi karena memang ada cerita tersendiri ya di balik Kalimbaben itu. Oke, terakhir nih, mungkin ada pesan buat sahabat Tidar ya, gimana sih caranya biar bisa tetap semangat nih, ibaratnya Bang Seto sama Bang Asep kasih motivasi lah ke sahabat Tidar ya. Silahkan mungkin dari Bang Asep dulu. Untuk bagi yang mau daftar akademi militer jangan menyerah, jangan. Saya dari latar belakang orang biasa, nggak berkemampuan lebih itu. Orang tua saya petani, ayah saya petani, ibu-ibu rumah tetangga.
kakak-kakak saya juga latar belakang orang biasa. Jadi jangan menyerah itu untuk bisa menjadi orang yang sukses meraih cita-cita kamu. Karena dari usaha yang kamu lakukan di sebelum masuk itu akan berbuah nantinya. Maksudnya gini, kamu akan mencapai cita-cita kamu. Kamu punya cita-cita, raihlah usaha. Jangan menyerah karena minder ataupun karena ada hal lain seperti saya bukan siapa-siapa. Saya melihat yang masuk tentara, yang masuk akademi militer itu orang-orang yang bisa katakan mampu, orang-orang anak-anak pejabat lah. Enggak, saya aja di sini orang biasa bisa masuk di akademi militer. Oke, kalau dari Bang Seto sendiri? Kalau menurut saya, mungkin pesan untuk rekan-rekan yang di luar sana, mungkin yang sedang berproses dalam dirinya, kesuksesan itu ada ketika kalian berhasil meraih mimpi kalian. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Setinggi apapun mimpi kalian dan serendah apapun diri kalian, jangan pernah takut bermimpi. Raih mimpimu, apapun jalannya. Mungkin di suatu saat kau akan menemui persimpangan. Mungkin kau akan melalui jalan yang terjal. Mungkin kau akan melalui jalan berbatu. Mungkin kau akan melalui tanjakan, mungkin melalui turunan. Mungkin kau harus merayap untuk dapat melewati jalan itu. Mungkin kau harus bersusah payah, mungkin kau ditinggalkan. Tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah salah memilih bahu yang tepat. Yakinlah, ada Tuhan yang tidak pernah tidur, yang akan selalu membimbing kita, memberi jalan kita terhadap semua orang yang mau bermimpi dan yakin akan mimpinya. Oke, aku jadi kayak terinspirasi langsung ya.